Halo semua, kembali lagi dengan Radius Elektrik. Jadi saya udah di sini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di CM386 strip 50 ini. Stay tune ya untuk lebih tahu lebih dalam dari tombol-tombol yang ada di CM386 strip 50 ini. Oke, ini adalah tampilan alat dari Hioki Clamp Power Meter CM3286 strip 50 yang digunakan untuk pengukuran daya dari sisi satu fasa, 3 fasa maupun bisa untuk deteksi dari pencurian listrik. Nah, sebelum kita mulai dari pembahasan fitur dan bagaimana cara pengukurannya, kita akan berkenalan dulu dari tombol-tombol dan juga bagian-bagian dari CM328 ini, dari Hioki CM386 strip 50. Untuk bagian atas di sini ada rahang atau jauh yang kita bisa buka tutup juga menggunakan tuas yang berada di sebelah kanan ini. Ini kurang lebih diameternya juga 30 mm ya. Kemudian di sini ada rotary switch, tombol yang di atas, tombol di bawah, dan juga ada 2 lubang di bawah. Akan saya mulai dari 2 lubang yang di bawah. 2 lubang di bawah ini adalah 2 lubang probe atau test lead yang bisa digunakan nanti saat kita akan melakukan pengujian tegangan. Kemudian kita akan bahas dari tombol-tombol yang berada di atas ini. Tapi sebelum ke sini kita menyalakan terlebih dahulu dari unitnya. Untuk menyalakannya, di sini ada rotary switch. Kita bisa bebas putar kemana saja untuk menyalakan dari unit ini. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, sudah menyala. Kemudian saya akan bahas dari tombol yang berada di bawah. Tombol yang ada icon seperti lampu ini adalah tombol backlight. Kita akan menyalakan dari display ini menjadi lebih terang agar pembacaan saat di lapangan atau di luar atau dalam kondisi gelap menjadi lebih mudah. Kemudian di sebelahnya, di sini ada tombol max atau minimum ya. Jadi tombol max atau minimum ini kita bisa gunakan nanti untuk mengetahui nilai dari nilai maksimum yang kita uji maupun nilai minimum yang kita uji. Kemudian di sini ada tombol range. Range ini dapat kita gunakan untuk mengatur range dari arus yang ingin kita uji. Contohnya saya ketik di sini, saya pencet di sini. Nah, untuk range-nya di sini itu sekitar 600 ampere dan 60 ampere, 6 ampere, ataupun kita bisa pilih metode range otomatis. Jadi dia akan membaca sebesar apapun selama masih bisa diterima dengan maksimum dari arus yang terbaca di sini adalah 600 ampere. Gitu. Kemudian 2 tombol yang ada di atas ini adalah tombol FN. Tombol FN ini digunakan untuk mengubah dari tampilan yang ada di display seperti ini. Contohnya, rotaris ini saya arahkan ke ampere dan di sini masih berlogo ampere untuk pengujian arus ya. Kemudian saya tekan tombol FN, maka tampilan di sini dia akan berubah menjadi tegangan atau voltase. Jadi dia di sini kita akan melihat di sini tulisan yang berwarna putih maupun warna biru. Jadi tombol FN ini akan mengubah dari putih ke biru atau biru ke putih. Itu menyesuaikan nanti apa yang ingin kita uji, apa yang ingin kita lakukan pada alat ini seperti itu. Kemudian di sampingnya ada tombol hold. Ini untuk menahan hasil pengujian pada display agar tidak hilang saat kita pengujiannya sudah selesai. Kita bisa tekan sekali saja, dia akan menyala. Artinya tombol hold atau ini sudah terhold. Jadi ini sudah terdisplay yang ada di sini akan tetap seperti ini. Atau kita bisa menggunakan metode auto hold. Jadi kita tekan selama 1 detik. Nah, dia akan berkedip, akan blink untuk warna orange dari holdnya. Dia ini saat pengujian kita selesai, dia akan otomatis hold secara otomatis. Dia akan menahan dari hasil pengujian secara otomatis. Jadi itu untuk tombol-tombol yang ada di sini. Kemudian kita akan masuk ke bagian rotary switch. Di sini rotary switch di sini ada 6 pilihan ya, dari off, ampere, watt, WH, 3 pas watt, dan juga fast detect. Nah, untuk yang di sini kita bisa rotary paling bawah di sini adalah rotary untuk off. Jadi rotary paling bawah ada rotary off, dan juga jika ingin menyalakan kita tinggal geser saja rotarinya. Dan kita ke rotary yang kedua. Di sini ada pemilihan untuk ampere dan tegangan. Jadi kita bisa menguji arus dan tegangan juga di sini. Kemudian kita akan ke rotary yang ketiga, yaitu yang di tengah. Di sini adalah untuk pengujian daya. Di sini ada pemilihan 3, yaitu kVA, PA, dan juga watt. Kita akan merubah. Untuk merubahnya kita tinggal tekan tombol FN saja. Untuk di sini contoh pertama adalah masih KW ya. Kemudian kita tombol FN, kita kemudian ke kVA. Kemudian satu lagi dia ke kVAR atau daya reaktif, atau kita bisa satu lagi ke power factor. Ini jadi untuk memilih tampilan-tampilan kita bisa merubah dengan tombol FN. Kemudian kita lanjutkan ke rotary yang keempat. Ini ada setting dan WH.
Untuk rotari yang keempat ini biasa kita gunakan saat kita melakukan pengujian error KWH meter ya. Dan untuk error KWH meter hanya dikhususkan untuk yang satu fasa. Kemudian kita akan beranjak ke rotary switch yang kelima. Di sini ada lambang 3PW. Ya, ini adalah untuk pengujian daya 3 fasa. Di sini ada dua sistem pengujian, 3 pas 3 wire dan juga 3 pas 4 wire. Kita bisa lihat icon yang berada di bawah icon wireless ini. Dia menunjukkan masih di 3 pas 3 wire. Jadi nanti pengujian daya tanpa netral, atau saat kita ingin pengujian daya menggunakan netral atau 3 pas 4 wire, kita bisa menekan Fn selama 1 detik. Nah, dia akan otomatis berubah menjadi pengujian 3 pas 4 wire atau pengujian daya menggunakan netral. Nah, ini adalah rotary switch yang kelima. Kemudian di sini ada rotary switch yang keenam, yaitu fast detect. Nah, fast detect ini sendiri digunakan untuk mengetahui dari urutan fasa dari 3 pas. Apakah urutannya sudah 1, 2, 3 atau terbalik menjadi 3, 2, 1. Tapi untuk fast detect ini atau fast sequence ini, kita tidak bisa mengetahui mana sisi R, mana sisi S maupun sisi T. Kita hanya ingin mengetahui dari urutannya apakah sudah berurutan dari RST atau terbalik TSR, seperti itu. Jadi itulah beberapa fungsi-fungsi tombol dan juga rotari-rotari yang ada di CM3286 strip 50 ini. Untuk pengukurannya seperti apa akan saya bahas di next video ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini untuk lebih tahu nanti untuk cara penggunaan dari CM3286 strip 50 ini. Bye bye.